Shalom saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera buat saudara semua, dimanapun saudara berada. Kiranya damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, marilah kita bersatu hati di dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan oleh kasih dan kebaikan-Mu atas kami. Terima kasih untuk berkat dan perlindungan-Mu Tuhan, dan terima kasih untuk berkat, kesehatan, dan kekuatan, segala yang baik yang Tuhan berikan kepada kami. Di waktu yang indah ini Tuhan, kami rindu untuk mendengarkan suara kebenaran firman-Mu. Berbicaralah kepada kami Tuhan, dan buatlah kami mengerti, semakin mengenal akan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ayat renungan kita pada hari ini terdapat di dalam 2 Korintus pasal 13 ayat 5 sampai yang ke-7. Dan perikop di atas, nasihat-nasihat terakhir. Ujilah dirimu sendiri, apakah kamu tetap tegak di dalam iman? Selidikilah dirimu, apakah kamu tidak yakin akan dirimu, bahwa Kristus Yesus ada di dalam diri kamu. Sebab jika tidak demikian, kamu tidak tahan uji. Tetapi aku berharap bahwa kamu tahu bahwa bukan kami yang tidak tahan uji. Kami berdoa kepada Allah agar kamu jangan berbuat jahat, bukan supaya kami ternyata tahan uji, melainkan supaya kamu ini boleh berbuat apa yang baik, sekalipun kami sendiri tampaknya tidak tahan uji. Salah satu pertanyaan penting bagi setiap orang Kristen adalah, apakah Kristus benar-benar hidup di dalam dirinya? Setiap orang yang sudah dibaptis dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus seharusnya menampakkan kehidupan yang berbeda dengan orang yang belum diperdamaikan dengan Allah. Hidup Kristus harus nampak dalam hidup orang tersebut. Lalu, apa ukurannya sehingga seseorang bisa dikatakan menampakkan hidup Kristus dalam dirinya? Menurut bacaan kita hari ini ada 2 ukuran, yaitu yang pertama, orang itu haruslah seorang yang teguh di dalam iman. Sebagaimana Kristus teguh menjalani tugasnya dan panggilannya untuk menyelamatkan dunia. Walau salib yang harus dipikulnya, seorang Kristen sejati juga harus teguh dalam imannya kepada Kristus. Orang yang teguh dalam iman tidak akan meninggalkan Kristus, apapun situasi yang dialaminya. Orang yang demikian tidak akan bersedia menukar Kristus dengan apapun juga. Hatinya melekat kepada Kristus. Badai dan tantangan boleh datang, tetapi orang yang tegak imannya di dalam Kristus tidak akan bergeser sedikit pun keyakinannya akan kasih dan pemeliharaan Kristus. Dikalimatkan dengan bahasa zaman now, orang yang gak ada matinya. Bagaimana Kristus adalah harga mati. Dia tidak pernah berpikir untuk pindah ke lain hati. Dan untuk bacaan yang kedua, orang itu haruslah seseorang yang bertindak, berpikir seperti Kristus. Hidup Kristus ada di dalam dirinya. Tindakan dan pemikiran Kristus selalu berorientasi bagi kebaikan dan keuntungan orang lain. Contohnya, Ia bersedia mati di kayu salib karena Ia memikirkan kepentingan orang lain. Ia bersedia mencuci kaki murid-muridnya
karena ia ingin memberi teladan bagi orang lain. Jadi, dapat disimpulkan semua tindakan dan pikiran Kristus adalah sesuatu yang didasari oleh kasih dan kepedulian terhadap orang lain. Sekian renungan yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Semoga apa yang saudara dengar bisa saudara pelajari dalam kehidupan saudara semua. Karena tadi kita sudah mengawalinya dengan doa, maka kita akan mengakhirinya dengan berdoa. Mari kita bersatu hati di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas segala berkat dan rahmat-Mu yang sudah Engkau limpahkan kepada kami melewati firman-Mu yang baru saja kami dengar. Semoga seluruh kebijakan yang ada di dalam firman-Mu yang kami dengar hari ini bisa menjadi pedoman dan cahaya bagi kami dalam melewati dan menjalani seluruh aktivitas yang ada pada hari ini. Amin. Everybody asking how we doing, say we good. Don't need no one to tell me how to